dalam gedung ini. Nah, aku salah, tadi aku ke sebelah sini. Ini tempat ini tes COVID. Aduh, untung sadar sebelum waktunya, sebelum jam 11. Kalau enggak masuk-masuk situ kok yang ditusuk malah hidungnya bukannya lengannya. Di gedung ini Songbuku Office. Halo semuanya, kembali lagi di Monmon's Korean Life. Aku mau berbagi pengalaman. Aku hari ini habis vaksin COVID-19 yang pertama kali. Aku reservasi untuk tanggal 19 Agustus hari ini jam 11 pagi. Tempat vaksinnya di dekat rumahku, dan aku vaksin pilih yang Pfizer. Nah, jadi depan kos-kosanku persis ada halte, langsung naik bus di situ. Nyampe 9 menit nyampe di tempat vaksin di Songbuku Office. Aku udah sampai nih 2 jam setengah 11 ya. Aku kan reservasinya jam 11. Langsung turun depan halte tuh langsung tempat vaksin, ternyata tuh udah rame orang. Terus aku turun dari halte itu langsung kelihatan tuh banyak orang gitu kan. Jadi aku langsung dengan percaya dirinya, oh itu dia tempat vaksinnya gitu kan, karena orang-orang banyak banget yang ngantri. Wah, ini kalau udah selesai keluarnya di sini. Saya antrinya mulai dari mana? Dari sini. Ada tulisan-tulisan kayak spanduknya, sekilas aku lihat kayak COVID-19 gitu kan. Jadi aku langsung pede ikut ngantri gitu kan. Udah storyin segala. Udah ngantri sekitar 7 menit, 8 menit gitulah. Terus tapi sih walaupun rame tertib kan, nggak desek-desekan, tapi kayak ada garis-garis di lantainya gitu, kayak jaga jaraknya segini. Dan orang Korea itu kan tertib banget ya, teratur gitu. Tapi ternyata aku salah antri. Aku malah antri di tempat orang yang mau tes COVID, bukan mau vaksin gitu kan. Aku baru sadar karena, kenapa kok bisa sadar? Karena tiba-tiba aku merasa ada yang aneh. Kok ini ya, katanya padahal kalau misalnya mau vaksin udah nyampe tempatnya ada kayak itu loh yang minta KTP Korea kita. KTP Korea itu kayak Alien Registration Card namanya ya kalau di Korea. Jadi kayak di data gitu, di absen lah. Kok ini nggak ada, kok langsung main ini aja ya, apa sih, ngantri aja, kok aneh. Terus aku ngecek di map di HP ku, ternyata loh, gedung tempat aku vaksin kok masih di sana lagi gitu kan. Berarti aku salah dong. Terus aku baru lihat-lihat yang jelas, ya ampun, tulisannya ternyata buat tempat tes ini COVID, bukannya ini tempat vaksin gitu. Untung aku nyadar sebelum jam reservasiku jam 11. Jadi jam 11 kurang seperempat aku sadar gitu kan. Kalau misalnya nggak nyadar aku ikut masuk, kok malah lubang hidungnya yang ditusuk bukannya lengannya gitu ya. Untung aja sadar. Terus ya aku sih nggak terlalu panik, soalnya gedungnya tempat aku vaksin itu langsung di seberangnya persis gitu kelihatan. Jadinya aku langsung nyebrang. Terus begitu nyebrang, sangat teratur banget. Ada apa sih, Ajuma yang itu di situ iniin, kasih apa, alien card dulu, jadi kayak absen dulu. Terus aku ngasih ke masnya, ada 2 gitu, masnya yang satu pakai laptop, yang satu enggak. Terus habis itu aku baris, depanku tuh cuma ada 2 orang, jadi tuh nggak rame sama sekali. Bahkan ada balai di sebelahnya gitu, kayak gede, tempat buat nunggu yang mau vaksin, tapi itu kosong, nggak ada yang nunggu di situ. Itu di luar ya, masih di luar. Nunggunya nggak ada yang nunggu seperti itu. Kita tinggal kesini aja, daftar dulu. Habis dari masnya situ, nunjukin di KTP alien card, terus langsung, oh iya, langsung disuruh ke sebelah situ gitu kan, nama ajumanya dikasih. Terus habis itu ada kayak banyak gitu, kayak ibu-ibu gitu yang bantuin ngisiin di kertas. Jadi yang ngisiin tuh ibu-ibunya. Kita dikasih lihat di meja situ ditempel ada tulisan, kamu ada nggak yang hedang doenan sahang gitu kan, ada yang apply di kamu nggak, kayak kondisi ini. Jadi kayak biasa, dalam 2 minggu pernah ke luar negeri atau enggak, abis dari luar negeri nggak, terus ada panas nggak, terus ada segala macam, ada alergi nggak gitu kan. Aku bilang, oh nggak ada, semuanya nggak ada yang apply ke aku gitu kan. Terus dia bilang, berarti normal kan. Nah yang ngisi tuh dia semua yang ngisi, jadi bukan kita yang nulis tapi si ibunya ini. Ibunya tadinya nanya bisa bahasa Korea nggak, ya bisa gitu. Mungkin kalau misalnya nggak bisa bakal dibantu mungkin ya dengan bahasa Inggris. Nah
Terus habis dari situ langsung ditunjukin sama Ajuma lagi, ada lagi itu langsung ke bagian dalam situ ya, ke lantai 4 gitu kan, naik lift. Terus dan ada Ajuma lagi yang nunjukin itu ke situ ke situ. Terus habis itu masuk kayak ada mesin yang iniin apa sih, jongsang normal, jadi kayak suhunya normal gitu kan. Terus langsung masuk, terus di dekat elevator iya bahasa Korea elevator sih, elevator lift itu di depannya ada Ajuma yang mencetin itunya apa sih, mau naik ke atas gitu kan. Jadi kita tinggal berdiri aja, ada tempatnya juga, jadi kayak ada spot-spotnya, kayak di lantai tuh ada kaki-kaki gitu nih, berdirinya di sini di sini di sini. Jadi teratur banget, nggak dempet-dempetan, nggak kemeriap, nggak sama sekali, sangat nyaman. Terus habis itu udah nyampe liftnya, langsung kita tinggal masuk, terus ibunya lagi yang bantu mencetin lantai 4. Jadi kita bener-bener nggak mencet apa-apa, langsung masuk aja, berdiri di lift, nyampe atas, keluar dari lift, ada Ajuma lagi yang menyambut. Jadi tuh banyak kayak sukarelawan gitu ya, sukarelawannya Ajuma, terus ada juga anak muda, cowok, dan segala macam ya, ibu-ibu dan sebagainya gitu kan, yang membantu prosedurnya jadi supaya sangat tertata, rapi, efektif, cepat, nyaman, dan ya teratur gitu. Terus udah sampai lantai 4 langsung ditunjukin sama ibu-ibu tuh ke situ. Terus habis aja ditunjukin udah ada mas-mas lagi, itu masuk ke situ, tempatnya di situ. Terus pas mau masuk kita dites suhu lagi di sininya gitu kan, di telinga ya, tapi nggak dimasukin, gini doang. Habis itu kita langsung disuruh masuk ke dalam situ buat konsultasi sama dokter. Nah dokternya itu ada banyak dan bukan di satu ruangan masing-masing, tapi tuh sangat besar, ruangannya sangat besar banget. Terus habis itu sangat besar, luas, dan jaraknya sangat luas sekali. Jadi aku langsung disuruh tuh ke nomor 4 gitu kan. Aku dapat dokternya Halmoni, nenek-nenek, udah agak berusia gitu kan. Terus habis itu mungkin karena Halmoni ya, jadinya dia agak lebih sangat khawatir terhadap aku gitu ya. Jadi dia kayak nanya-nanyanya tuh, kamu tinggal sendiri gitu di kos-kosan gitu kan. Terus aku, enggak, bukan kos-kosan, kan aku belum ngomong. Kamu tinggal sendiri? Kamu tinggal sama siapa gitu kan. Terus aku bilang aku tinggal sendiri. Hah, kamu tinggal sendiri? Iya, tinggal sendiri gitu kan. Nggak ada siapa-siapa di tempat kamu tinggal. Nggak ada gitu kan. Terus dia kayak dia kayak begini, dia begini, aku juga ikut begini gitu ya, aku ikut bingung gimana kok, kenapa dia tanggapannya seperti itu gitu kan. Terus habis itu aduh sih, aku nggak boleh ketawa, dia kan baik. Terus habis itu dia bilang, saya kira aku ngomong ya ada yang punya kos-kosan juga, sama tinggal di kos-kosan juga bapak yang punya. Terus dia bilang, hah, tapi nggak ada teman atau apa gitu yang tinggal di situ? Nggak ada gitu kan. Terus habis itu karena dia bingung, sangat bingung, jadinya akhirnya aku ya udah, aku bilang ada teman gitu kan. Habis kalau enggak kok kayaknya gejala gelagatnya aku kayak nggak boleh vaksin gitu kan aku jadi khawatir ya. Terus aku nggak vaksin gimana gitu. Terus habis itu ya udah aku bilang ya ada teman gitu kan, mestinya aku bilang aja ada namcin ya, ada namjasinggu ya tinggal bareng gitu ya. Terus akhirnya dia bilang, oh iya, soalnya kalau misalnya kenapa-napa kok nggak ada siapa-siapa kan nggak ada yang tahu gitu kan, sedangkan ini kan bisa sakit, bisa panas, bisa gimana gitu kan, saya bukan mau ngancem kamu ya, bukan yopak, dia bilang gitu kan. Yopak itu kayak ya ancaman, bukan. Ya dia khawatir, ya udah, sangat berterima kasih ya dia mengkhawatirkan aku. Terus habis itu udah selesai sama ditanya-tanya kan segala macam, kamu ada obat nggak, ada obat buat penurun panas nggak? Aku bilang saya ada obat anti migrain gitu kan yang suka saya minum. Terus dia kayak kebingungan, nggak, bukan obat itu tapi obat penurun panas. Terus aku bilang, terus habis itu dia langsung ngasih ini, stiker ini namanya acetaminophen. Acetaminophen itu artinya paracetamol, terus dalam kurungnya itu apotik, yaku. Terus habis itu ada tulisannya, setelah divaksin kalau misalnya ada sakit atau panas, suruh minum obat paracetamol ini sesuai arahan apotik. Terus habis itu bawahnya Songbuku ya bang Jokjong Sento alias
tempat vaksinasi Songbukgu gitu kan. Terus habis itu udah dikasih ini lengket gitu ya. Terus habis itu udah langsung berdiri dari situ, selesai, terima kasih. Terus habis itu langsung ada yang nunjukin lagi, ngarahin lagi itu ke situ, kamu ke bilik 2 ya, langsung vaksin di situ. Jadi tuh ada banyak gitu, biliknya bukan kecil-kecil gitu, bukan ya, tapi ya lumayan segini lah gitu ya, segini gitu. Terus depan aku dapetnya mbak-mbak masih muda dan jago banget nyuntiknya, nggak sakit sama sekali gitu kan. Terus habis itu depan aku situ langsung mbaknya ngasih lihat tuh, baca itu ya, itu depanku, aku duduk gini kan, depanku langsung ada kertas-kertas ditempel di temboknya, ada lambangnya kamera dicoret. Jadinya nggak boleh ya, nggak kayak di Indonesia. Tadinya aku udah pengen video ini di kayak orang-orang itu kan pasang di story ya, suntik gitu kan, udah divaksin gitu, kayak bukti gitu kan. Jadinya cuma buktinya gini doang deh. Terus habis itu nggak boleh, ya udah. Terus habis itu mbaknya nyuntiknya cepet banget. Jadi aku tuh tadinya aku pikir kalau disuntik itu bakal sakit, soalnya 3 tahun yang lalu aku pas lagi liburan pulang ke Indonesia, aku suntik vaksin hepatitis dan sakit dan lama gitu ya, kayak jadi aku pikir kalau dimasukin obat itu kayaknya lebih sakit daripada diambil darah gitu kan. Jadi aku agak khawatir, nggak takut gimana sih, khawatir banget juga nggak, cuma agak bakal sakit deh gitu kan. Ternyata nggak sakit sama sekali, bahkan digigit semut itu lebih sakit daripada disuntik. Mbaknya jago banget, jadi langsung takem gitu kan. Takem itu artinya sakit gitu kan, cekit gitu. Terus tapi ternyata nggak sakit, cuma klik gitu. Terus udah selesai. Cepet banget gitu kan. Terus udah selesai, bahkan ini aku aja sampai sekarang nggak berasa pegel sama sekali. Ya memang setiap orang beda-beda ya efeknya, tapi untuk aku nggak merasa sakit dan nggak bengkak sama sekali. Bisa kelihatan tuh nggak bengkak sama sekali ya nih. Oh ya, nggak boleh diunyer-unyer ya tulisannya di ininya, di temboknya gitu. Terus ya gitulah, jadinya udah selesai, nggak sakit sama sekali. Kok aku salah ngomong. Terus habis itu nggak pegal sama sekali. Sampai sekarang udah hampir 2 jam setelah suntik ya. Cuma tadi setelah suntik tuh agak berasa kayak badannya berat sedikit gitu ya, berat, tapi nggak berat banget sampai nggak bisa jalan, nggak, biasa aja. Cuma ya begitulah, ya wajar ya, namanya disuntik sesuatu ya, disuntik obat lagi, disuntik apa sih ya istilahnya, dimasukin ini kan kayak gitu ya, pasti ada efeknya sedikit gitu kan ya. Tiap orang beda-beda, aku bukan bilang tiap orang bakal sama kayak aku, enggak, cuma untuk aku puji Tuhan nggak apa-apa gitu. Terus abis itu udah selesai dari situ, langsung kita mau keluar, diarahin lagi, ini ya kamu kesini. Terus habis itu aku pas masuk tuh udah ditempel beginian, tapi tuh ditempel di siniku, tapi belum ditulis jamnya. Jadi ini artinya tuh aku disuntik vaksinnya itu jam berapa, jam 10.47 pagi gitu. Terus habis dari sini dikasih kertasnya itu kertas tulisannya sertifikat ini udah disuntik gitu. Suntiknya apa, Pfizer, bahasa Koreanya Hwaija. Terus habis itu suntik keduanya kapan, ada tanggalnya, dikasih sama masnya gitu kan. Terus habis itu selesai, ada Ajuma lagi, dia ini ditempel di HP ya, vaksin keduanya 9.30 September 30 ya, 30 September gitu kan. Terus ada nomor teleponnya, kalau muncul gejala sesuatu setelah divaksin, telepon ke sini gitu kan. Terus ada call center juga. Terus habis itu selesai dari situ suruh tunggu 15 menit. Tapi tunggu 15 menit tuh nggak terus langsung dibiarin gitu. Maksudnya terserah nunggu di mana, nongkrong gitu, berdiri enggak. Tapi tuh ada kayak di aula besar gitu, ada kursi-kursinya banyak banget, dan kursinya sangat teratur, tertata, sudah ditata sedemikian rupa supaya ini rapi, jaga jarak, dan ada angka-angkanya di kursinya gitu kan, nomor-nomornya. Terus ada masnya di depan duduk di meja, terus ada jam digital di depan gitu kan, besar gitu. Terus abis itu jadi suruh tunggu 15 menit buat yang nggak ada alergi. Kan tadi di awal udah ditanya-tanya kan, ada alergi nggak? Kalau misalnya ada alergi, suruh tunggunya 30 menit setelah vaksin. Aku 15 menit aja. Jadi dari 10.47 tambah 15 menit. Jadi jam berapa? 11.02 selesainya. Pas aku duduk, langsung dikasih ini amplop
isinya masker, dikasih masker 1 KF80. Terus habis itu dikasih selebaran. Ini brosur kalau misalnya muncul gejala-gejala setelah divaksin apa yang harus dilakukan. Ini gejalanya, ini cara penanggulangannya, terus kapan harus mengunjungi klinik saat gimana-gimana atau rumah sakit saat gimana. Ini jadi brosurnya gitu. Terus habis itu dikasih lembaran suruh tupil apa, voting apa gitu, tapi bukan tentang covid. Terus habis itu sudah kita nunggu selesai pas 15 menit langsung masnya datengin kita. Jadi masnya sangat memonitor ya, ini sudah 15 menit atau belum. Masnya langsung datang, ya udah boleh pulang gitu kan. Terus udah pulang. Bahkan saat lagi duduk juga ada yang mondar-mandir, petugas gitu nanya, gimana, masih nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Terus udah. Jadi di Korea itu sangat teratur ya, untuk hal-hal seperti ini tuh sangat teratur, tertib. Terus sangat banyak yang nunjukin pengarah-pengarahnya gitu, jadi kita tuh nggak kebingungan, nggak terus plonga-plonga habis dari sini kemana ya gitu, lantai 4 di sebelah mana, terus jadi tuh nggak usah khawatir gitu, karena banyak banget yang ngarahin gitu, nggak usah malu-malu atau apa gitu. Terus habis itu nggak sakit sama sekali suntik ya, dan sangat cepat. Mbaknya aduh pro banget, jago banget ya mbaknya deh. Ya udah, jadi aku tinggal nunggu vaksin kedua nanti 30 September. Jadi intervalnya jadi 6 minggu ya setelah suntik pertama. Tadinya tuh padahal jadwal aku tanggal berapa sebulannya? Berarti sebulannya itu 5, ini tanggal 17. Enggak, ini tanggal 19. Itu 19 September. Tapi berhubung Korea ada masalah apa sih? Kekurangan slot kekurangan itu ya, stok buat vaksin yang Moderna gitu kan, jadinya untuk Pfizer dan Moderna suntikan keduanya diundur jadi 6 minggu intervalnya gitu. Terima kasih semuanya yang udah nonton pengalaman aku suntik vaksin COVID-19 di Korea Selatan. Nanti kalau aku suntik kedua aku bakal bikin vlog lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalain notifikasi. Dadah!